Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan judul Ketidaktaatan. Kitab Hakim-Hakim merupakan kitab sejarah di mana bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua memasuki tanah Kanaan. Pasal pertama pada kitab ini dimulai dengan keadaan bangsa Israel setelah kematian Yosua. Bangsa Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah suku yang terdahulu maju untuk berperang? Lalu Tuhan menjawab bahwa suku Yehuda lah yang harus maju lebih dahulu, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Tetapi saat penaklukan itu terjadi, tidak semua orang Kanaan dihalau atau diusir oleh mereka, sehingga orang Kanaan masih berada di tengah-tengah bangsa Israel dan dijadikan sebagai tukang rodi. Setelah zaman Yosua dan para tua-tua berakhir, maka bangkitlah angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Maka bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena bangsa Israel tidak taat, maka Tuhan mengizinkan mereka untuk dikuasai oleh bangsa-bangsa lain, sehingga orang Israel berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan mendengar seruan permohonan mereka dengan membangkitkan seorang hakim bagi mereka. Hakim yang dimaksud ialah seorang pemimpin utama bangsa Israel yang melepaskan mereka dari ancaman bangsa yang lain, dan untuk menjadi seorang hakim haruslah Tuhan yang memilihnya dan diperlengkapi oleh Roh Tuhan. Pada pasal yang ketiga, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim bagi bangsa Israel. Yang pertama ialah Otniel, yang kedua Ehud, dan ketiga ialah Samgar. Ini adalah hakim-hakim yang dipilih oleh Tuhan bagi bangsa Israel, tetapi karena ketidaktaatan bangsa Israel, setelah zaman hakim itu berakhir atau menutup usia, maka bangsa Israel kembali melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka diizinkan Tuhan untuk dikuasai oleh bangsa lain. Tetapi bangsa Israel kembali untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan seorang hakim lagi bagi mereka. Dalam hal ini dapat kita lihat suatu gambaran pola hidup yang tidak taat kepada Tuhan, yaitu yang pertama, menjadikan Tuhan sebagai pemenuh keinginan. Seperti bangsa Israel yang hanya akan taat kepada Tuhan ketika Tuhan memilih seorang hakim bagi mereka. Tetapi saat zaman hakim itu berakhir, mereka kembali melakukan hal yang jahat. Hal yang sama dengan kita ketika menerima hal yang baik dari Tuhan, maka saat itulah kita berkata bahwa Tuhan itu baik. Tetapi di saat hal yang tidak baik yang kita alami, kita berkata bahwa Tuhan itu jahat, tidak adil, bahkan melupakan Tuhan. Dan yang kedua ialah membuat masalah untuk diri sendiri. Bangsa Israel tidak menaklukkan semua orang Kanaan, melainkan dibiarkan untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Padahal mereka telah diperingati untuk tidak menyembah kepada Baal yang disembah oleh orang Kanaan, tetapi mereka justru melakukannya. Terkadang kita sering kompromi dengan dosa dan mengabaikan akibat dosa. Kita berkata bahwa hanya sekali-kali untuk memberontak, atau berpikir bahwa berbuat dosa kecil dulu nanti Tuhan pasti ampuni. Kasih karunia Tuhan memang Dia berikan kepada kita, tetapi akibat dari ketidaktaatan akan tetap kita tanggung. Biarlah lewat renungan hari ini kembali mengingatkan kita untuk selalu taat pada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.